Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Semoga dalam keadaan tetap bahagia dalam membersamai anak-anak. Materi tentang mendidik dengan keteladanan adalah satu materi yang luar biasa. Karena di sini letak bagaimana kita membentuk pribadi anak, membentuk kesolehan anak, membentuk karakter anak akan jauh lebih mudah dengan keteladanan. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat, apa yang paling menarik dari Rasulullah SAW? Kemudian dia menjawab adalah akhlak beliau. Akhlak beliau adalah Al-Quran, seakan seperti Al-Quran yang berjalan. Dan pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sangat memberikan semua keteladanan yang ada pada Al-Quran kepada para sahabat dan orang-orang di sekitarnya, tanpa harus berkata keras, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus dengan kekerasan. Kita lihat hasilnya, generasi awal para sahabat dan seterusnya memiliki akhlak yang luar biasa. Ternyata kunci keberhasilan tersebut adalah pada keteladanan. Nah, ayah dan bunda, kita juga bisa melakukan itu, bahkan juga harus melakukan sebuah pendidikan dengan keteladanan sebagai prioritas nomor satu. Kadang-kadang anak-anak kita beberapa kali diberitahu, kalau bahasa Jawanya ngeyel begitu ya, kenapa ini bisa terjadi? Padahal orang tua mengatakan bahwa saya sudah beritahu, saya sudah sering mengatakan, saya sudah mengingatkan, tapi anak tidak berubah, bahkan cenderung untuk membantah dan seterusnya. Ini keluhan para orang tua. Ternyata ada yang dilupakan oleh mereka. Sesungguhnya anak-anak kita itu punya batas yang namanya jengah ya dengan omelan orang tua, perintah orang tua yang mungkin setiap hari berulang-ulang. Tetapi orang tua lupa untuk memberikan satu keteladanan. Contoh saja, yang paling sering terjadi adalah ketika anak-anak laki-laki terutama, mereka tidak sholat di masjid. Ketika ditanya oleh guru di sekolah, guru PAI, kenapa kalian tidak sholat di masjid? Apa yang mereka katakan? Papa nggak sholat di masjid. Ayah juga jarang ke masjid. Masa aku harus ke masjid? Seperti itu. Atau bahkan ada banyak orang berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ahli ibadah dan sebagainya. Bayangannya begitu adzan berbunyi, anak segera ke masjid. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melihat orang tuanya seperti itu. Karena apa? Tidak dicontohkan. Banyak hal yang kita bisa lakukan kepada anak-anak dengan cara memberikan satu keteladanan. Dan itu sebetulnya tidak sulit selama kita memang ingin merubah perilaku anak. Dalam pengalaman saya bersama banyak orang tua dan juga saya melihat banyak anak-anak di sekitar saya, yang paling mungkin mudah untuk ditangkap oleh anak-anak adalah keteladanan. Contohnya anak TK. Anak TK itu ketika pulang ke rumah itu orang tua cerita, itu anak saya suka itu loh niru bu guru. Cara berceritanya bu guru, cara berdoanya bu guru, jadi main bu guruan katanya. Mencontohkan semua yang ada di sekolah dengan sangat miripnya seperti itu. Sampai orang tuanya gitu, iya, kok mirip banget ya dengan bu guru. Dan dia juga mau mencontoh bu gurunya. Karena apa? Anak merasa yang dicontohkan bu guru itu menyenangkan, sehingga kemudian dia menirunya seperti itu. Tapi jarang anak-anak kemudian mencontoh di sekolah cara bagaimana ayah dan ibunya berperilaku seperti itu. Nah, ini yang menjadi satu kesempatan bagi orang tua untuk kemudian ketika ada pola-pola yang kira-kira ayah dan bunda merasa belum pas, coba kita rubah. Yang pertama dengan keteladanan tadi, semua aspek kehidupan keseharian kita harus berhati-hati. Karena apa? Anak kita akan melihat, akan mencontoh, dan bahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi contoh, misalnya di sekolah, ada anak memanggil bu guru dengan berteriak-teriak, bu guru, gitu ya. Bu, saya belum bu. Tapi ada anak mengangkat menunjuk tangan, bu guru, saya belum. Atau ada lagi mulai menghampiri bu guru tanpa harus berteriak, bu guru, saya belum. Dari sekian anak dengan perilaku yang berbeda-beda, ini menunjukkan kebiasaan apa yang ada dalam rumah. Sehingga kemudian tidak bisa dibohongi, tidak dipungkiri bahwa mereka mencontoh apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Kalau saya bilang rumahnya kayak hutan, karena apa? Ada Tarzan di situ, berteriak-teriak. Mungkin ayahnya pamit ke kantor, bu, aku berangkat dulu. Sudah sampai di depan, ibunya di belakang. Kemudian menjawab, ya pak.
si anak ada di situ mendengar, oh kalau pamit kayak gitu ya, dengan berteriak-teriak begitu. Atau setiap hari mendengar ibunya, nak belajar, nak sholat, begitu. Dan kemudian ketika di sekolah begitu, bu, saya nggak tahu bu. Atau mengatakan lagi, bu, temanku nakal bu, dengan berteriak-teriak seperti itu. Ada anak yang dengan sangat lembutnya, bu guru mohon maaf, saya mau tanya bu guru, saya menemukan begitu. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa Masya Allah, ayah dan bunda harus sadar bahwa mereka akan membawa pola-pola yang ada di rumah itu keluar. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pada anak kita, dan kemudian orang lain mengatakan, oh anak itu tidak sopan ya, oh anak ini sopan ya, itu adalah bentuk yang mereka dapatkan ketika orang lain bertemu dengan anak kita. Sungguh malu kita kemudian ketika anak kita dicap sebagai anak yang tidak tahu aturan, anak yang tidak tahu etika. Padahal mungkin orang tuanya adalah orang tua berpendidikan. Nah ini yang tidak bisa kemudian kita sangkal. Kalau kita ingin melihat bagaimana pola di rumah itu, ya lihat saja anggota keluarganya. Ada model makan sambil berdiri, bahkan berbunyi berkecap-kecap, tidak baca doa dulu, atau mencela makanan, ada tantrum, ada yang mulai marah-marah sambil, kalau bahasa Jawanya ngomyang ya, jadi marah sambil, ada itu anak TK begitu, marah, nangis, mulutnya berbunyi terus. Kita guru sampai takjub ya Allah, anak sekecil itu bisa ya ngomong kayak gitu ya. Itu kan orang dewasa itu kalau misalnya kita lihat di lingkungan yang ada. Tapi anak sekecil itu sudah bisa marah-marah sambil nangis dan terus mulutnya berbunyi. Ada juga anak model nangis ya, hanya diam saja gitu. Bahkan ada yang cuma diam tapi air matanya mengalir dengan deras. Nah, kalau kami di sekolah, para guru itu bisa menebak model nangis-nangis kayak gitu. Nangis yang berteriak-teriak, nangis yang sampai luar biasa, nangis yang tersedak-sedak, ada yang hanya diam saja tapi air mata mengalir, tuh menunjukkan bagaimana dia memiliki perasaan-perasaan yang belum bisa dikelola, dan itu biasanya didapatkan dari bagaimana suasana di rumah. Nah, saya berharap sekali ayah dan bunda memakai metode ini, keteladanan. Nggak perlu ngomong banyak, nggak perlu ngomyang, nggak perlu kita begitu. Dengan keteladanan anak akan melihat. Bayangkan kalau misalnya melihat pagi-pagi ketika mereka terbangun, menengok ke samping tempat tidur, ayah dan bunda sedang sholat apa ya jam segini? Ternyata besok tanya, bunda sholat apa gitu? Oh, tadi bunda sholat tahajud, sholat malam namanya. Kok malam-malam sholat? Iya, itu waktunya bunda memohon pada Allah agar anak bunda besok jadi anak yang saleh, insya Allah dikabulkan. Oh begitu ya. Terus begitu, lihat ketika azan berbunyi, lihat ayahnya bergegas ambil air wudhu, kemudian ayo nak kita ke masjid, tanpa gitu ya. Anak kemudian tahu itu ke masjid. Ini saya sudah buktikan ya, mendidik anak-anak saya yang laki-laki ini sejak kecil, bahkan sejak mereka usia-usia 2-3 tahun itu sudah ke masjid. Entah itu mereka di masjid tidur, entah di masjid cuma hanya langsung geletak, itu tidak masalah karena memang belum usia sholat. Tetapi kami ingin membiasakan bagaimana organ tubuh mereka itu biasa terbangun di waktu pagi sebelum subuh sudah kami bangunkan. Terus kemudian lagi anak-anak akan mudah melihat ketika di meja makan, lihat ibunya makan gini, berdoa dulu ya sayang sebelum makan. Terus ibu mencontohkan berdoa baru makan. Anak akan lihat, oh gitu ya caranya makan yang baik. Kita cuma mengatakan dihabiskan ya nak, jangan bersisa gitu. Terus lihat ibunya makannya juga bersih gitu, suasana tenang, baik. Terus ayo siapa yang mau sekolah, berangkat sama bunda, salim sama ayah gitu kan, salim sama ayah. Terus bunda ini salaman sama ayah, salaman dengan khidmat. Bunda pamit dulu ya ayah, mau ngantar anak-anak. Kemudian ayah mengatakan, hati-hati di jalan ya bunda. Anak itu lihat, oh gitu ya, bunda hormat sama ayah dan ayah sayang sama bunda. Contoh tuh dilihat. Kadang-kadang ada anak-anak yang tidak sayang pada ibunya, tidak hormat pada ibunya karena dia melihat ayahnya memperlakukan ibunya tidak baik. Itu betul-betul kunci itu. Ya ada anak-anak, bunda jahat, bunda nakal. Kadang-kadang mukulin bundanya begitu, gitu, mukul kepala bundanya. Kok gitu ya gitu, karena anak melihat bagaimana ayahnya memperlakukan bundanya. Jadi kalau misalnya para ayah berlaku santun, sayang pada istri Anda,
itu anak akan mencontoh bagaimana, oh gitu ya, memperlakukan bunda tuh harus yang baik. Termasuk kebalikannya, bunda ini ya, ketika ditanya, bunda ayah mana? Gak usah tanya-tanya, ayahmu memang kalau pergi tuh lama pulangnya, nggak jelas jam berapa, sambil marah gitu. Oh gitu ya caranya ya, kalau begitu ayah tuh nggak baik. Nanti apa yang dilakukan oleh anak kita? Anak ini akan berlaku tidak baik juga dengan ayahnya. Semua yang dilihat oleh anak kita itu akan ditiru. Maka ada istilah children see, children do. Dia lihat, dia tiru. Apapun, dari mulai tertawa, berpakaian, seterusnya itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka berhati-hatilah dalam mengelola rumah tangga kita, terutama adalah bagaimana kita memberikan keteladanan dari semua aspek, dari mulai mungkin kita mau tidur sampai bangun tidur lagi. Hati-hati, cara tertawa kita, berjalan kita, marah kita, berpakaian kita, ibadah kita, itu semuanya akan ditiru oleh anak habis-habisan. Jadi jangan marah kalau kemudian anak kita berlaku yang mungkin kita tidak suka, sebenarnya dia ada contohnya. Kok marahnya kayak gitu ya gayanya ya? Kok seperti saya marahnya ya? Oh berarti dia mencontoh saya. Jadi saya ingatkan lagi untuk ayah dan bunda, mari kita memperbaiki dulu ibda binafsik, kita mulai dari diri kita, ayah dan bunda, untuk memperbaiki diri, berhati-hati dalam mengelola anak-anak. Kita seperti orang yang dalam melakukan apapun harus betul-betul kita pikirkan agar apa yang terekam dalam anak kita, yang dilihat dalam benak anak kita adalah semuanya perilaku terbaik, komunikasi terbaik, kemudian juga bahasa tubuh yang terbaik. Insya Allah seperti itu akan memberikan bekas kepada anak kita. Insya Allah tidak sulit sebetulnya. Mungkin mau dikasih PR sekalian ya, bisa itu nanti diprogram gitu ya ayah dan bunda. Misal begini, ayah bunda ingin mencontohkan sesuatu yang mungkin 1 atau 2, mungkin bulan ini 2, apa misalnya, insya Allah kami berdua akan mencontohkan hal ibadah sholat. Kami akan punya komitmen begitu azan berbunyi, kami bersegera untuk sholat, misalnya kayak gitu. Tuh 1 tuh sebulan kita biasakan begitu, anak akan lihat, anak dibiasakan. Terus yang kedua misalnya mencontohkan dalam hal makan dan minum, yaitu apa, makan dan minum dengan duduk, tidak dengan berdiri, kemudian dengan berdoa, makan tidak terburu-buru, dan dihabiskan sampai bersih piringnya. Dan selalu mengingatkan anak kita, habiskan makanannya, jangan lupa baca doa dulu. Itu setiap hari sampai 1 bulan penuh misalnya. Kemudian dievaluasi, kira-kira ini sudah menjadi satu habit, good habit belum? Kalau belum, diulangi lagi. Sampai nanti kemudian perilaku itu terbentuk, kita ganti nanti dengan contoh yang lain. Itu begitu caranya, jadi bertahap, nggak bisa semua ya. Nanti anak-anak tuh akan semuanya diatur, semuanya diapa. Bertahap, 1, 2 dulu perilaku terbaik, setelah itu kemudian akan bertahap dan bertahap. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Sukses ya ayah dan bunda ya, tetap menjadi bahagia, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.